Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu bahagia dan selalu diberikan keberlimpahan. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa untuk mengundang keberlimpahan, memantaskan diri kita untuk semakin hari semakin baik, semakin baik. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal khiffata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma razuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan solihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu. Inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah, alamin. Pada kesempatan yang indah ini saya ingin menyampaikan satu pesan yang sangat penting buat kita semua. Pentingnya kita semua memiliki perencanaan di dalam bekerja. Kita memiliki perencanaan di dalam kehidupan atau di dalam kerja. Di dalam aktivitas kita masing-masing, kita pentingnya memiliki program atau perencanaan. Sebagaimana kalau kita bergerak di bidang pendidikan, pendidikan adalah salah satu hal penting, aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi kehidupan seorang muslim, ini kehidupan umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa ilmu, ya, pendidikan tadi, ilmu adalah cahaya yang akan membimbing umat manusia untuk mengetahui hakikat kehidupan dan menjalankan tugasnya di dunia dengan baik, ya, di dunia dengan baik, dengan ilmu, hanya dengan ilmu, untuk bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Oleh karena itu, dengan program kerja yang baik, dengan program kerja dalam bidang, contohnya dalam bidang pendidikan, menjadikan sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik, ya, lebih optimal bagi umat manusia. Maka dalam konteks ini program kerja tidak hanya sekedar perencanaan, tetapi tentunya di dalamnya ada langkah-langkah yang konkret yang harus dapat dijalankan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tujuan yang baik. Tujuan yang baik tentunya tidak hanya mencapai kesuksesan dunia saja, tapi kesuksesan dunia dan akhirat. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, pendidikan, ya, pendidikan dalam perspektif atau pendidikan dalam Al-Quran. Al-Quran memandang pendidikan, yaitu Allah SWT dalam banyak ayat menerangkan dan menekankan pentingnya ilmu dan pentingnya ilmu, pentingnya pendidikan. Salah satu ayat yang mengungkapkan hal ini yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang maha mengajar dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, tentunya ayat ini pentingnya kita harus memiliki ilmu yang harus kita pelajari. Setiap individu harus belajar untuk bagaimana kita dalam kehidupan ini lebih baik, kita bisa menjalankan kehidupan ini baik. Dengan program kerja di bidang pendidikan, dengan program kerja, ya, kita semua, siapapun yang mau menjalankan usahanya, menjalankan kehidupannya, harus memiliki program kerja. Al-Quran mengarahkan pada peningkatan kemampuan untuk membaca, memahami, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. Katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat terima pelajaran. Ya, ini. Jadi Allah menantang, apakah sama orang yang memiliki program kerja dengan orang yang tidak memiliki program kerja. Orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu tentunya tidak sama. Silakan dijawab sendiri, kan begitu ya. Ini adalah pertanyaan yang bukan dijawab oleh Allah, tapi pertanyaan yang perlu Anda jawab sendiri. Maka ini pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang, tak hanya terbatas pada aspek kehidupan dunia, tetapi juga sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, dengan program kerja, dengan program sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang tidak hanya mendidik kecerdasan intelektual, tetapi juga pada kecerdasan spiritual saja. Dengan bagaimana Rasulullah SAW menekankan pendidikan, bagaimana Rasulullah memandang ilmu dengan pendidikan, yaitu
Dalam hadisnya, hadis riwayat Muslim, ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Maka ini juga menggarisbawahi bahwa kewajiban setiap muslim untuk terus menuntut ilmu dengan program kerja yang tentunya dirancang. Oleh karena itu harus dirancang untuk memastikan setiap individu memiliki akses yang setara terhadap ilmu pengetahuan tanpa terkecuali. Dalam Rasulullah juga bersabda dalam hadis At-Tirmidzi, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Maka program kerja di dalamnya harus ada peningkatan untuk masing-masing individu untuk termotivasi untuk selalu belajar. Maka dengan hadis ini pentingnya kita menuntut ilmu, pentingnya pendidikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan program kerja yang harus tentunya nanti harus bertujuan untuk mempersiapkan generasi penerus yang tidak hanya cerdas ilmu duniawi, tetapi juga memiliki moral yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, beberapa contoh program kerja yaitu program kerja di bidang pendidikan, salah satu yaitu bagaimana pengembangan kurikulum yang berbasis nilai-nilai agama Islam, yaitu membuat kurikulum tidak hanya mengutamakan pengetahuan duniawi saja, tetapi mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. Menambahkan pembelajaran, ya nanti ada akidah, akhlak, dan sejarah tentang agama di setiap, tentunya nanti disesuaikan dengan tingkat level pendidikannya. Peningkatan pelatihan untuk tenaga pendidik, kependidikan, atau instruktur atau dosen, bagaimana pembelajaran yang efektif. Berikan pelatihan kepada dosen untuk mengajarkan tentang metode belajar yang menyenangkan, yang meningkatkan pemahaman kepada siswa atau mahasiswa. Program, contohnya dengan program-program guru, bagaimana teknik mengajar, ya, teknik metode mengajar, dekatkan ilmu tidak yang betul-betul dapat difahami, dapat diimplementasikan, dan ilmu dan spiritual tadi yang digabungkan dengan teori dan praktek. Tentunya kalau di tempat kita lebih banyak 80% praktek ilmu dunia maupun ilmu agama. Ini nanti disesuaikan. Bidang teknologi, mungkin pembelajaran teknologi, mengembangkan tentunya sarana prasarana harus mendukung. Kualitas pendidikan sangat didukung dari sarana prasarana yang memadai. Pembuatan contohnya nanti dengan bagaimana sih, tidak hanya sekedar alatnya saja, tapi pembuatan aplikasi pendidikan yang mudah diakses, aplikasi LMS, platform-platform yang mendukung. Ya, eranya saat ini anak-anak walaupun mungkin mereka bisa belajar melalui online dan seterusnya. Ini tentunya mengintegrasikan antara pendidikan materi dengan mengintegrasikan antara pendidikan umum, pendidikan agama, dan ini tadi bersama-sama diimplementasikan dengan aplikasi, sehingga nanti dari situ anak-anak lebih mudah untuk belajar lebih setiap saat nanti. Kemudian yang tentunya dengan yang menyenangkan. Kemudian metode pengajaran atau pengajaran tentang akhlak atau keterampilan sosial juga ini penting sekali, tentang akhlak, baik yang keterampilan sosial sesuai dengan tentang mungkin belajar mengaji, belajar sholat, belajar qiraah, belajar ceramah, belajar atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Bagaimana siswa atau bakti sosial, kegiatan-kegiatan mahasiswa atau kegiatan-kegiatan yang lain yang mereka harus aktif, tidak hanya di kelas tapi di luar kelas. Tentunya juga nanti ada pembinaan karakter, ya, pembinaan karakter berbasis keteladanan, leadership, atau menjadikan bagaimana kita semua terutama ini para guru, dosen, pengajar harus menjadi teladan bagi mahasiswa, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga tenaga kependidikan atau karyawan juga harus mampu menjadi teladan. Maka di setiap mengadakan pertemuan-pertemuan rutin
dengan kalau perlu dengan tokoh-tokoh agama, masyarakat yang memberikan contoh keteladanan tentang bagaimana menerapkan ajaran-ajaran agama, ataupun bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan, dan mereka siswa bisa melihat langsung keteladanan itu sendiri. Maka tentang pentingnya tadi sudah kita sampaikan, pendidikan untuk, mungkin ada lagi pendidikan untuk kesejahteraan, bagaimana kemahasiswaan atau kesejahteraan masyarakat, sarana untuk mengantarkan mencapai kebahagiaan dunia akhirat ya. Dalam hal ini bagaimana kita anak-anak dibekali dengan berbagai macam keterampilan sehingga anak-anak bisa memiliki keterampilan khusus untuk apa? Untuk bisa terjun sebagai bekal terjun di masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, maka berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka lapanganlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan itu." Jadi anak-anak membiasakan mereka juga semangat giat untuk mengadakan kegiatan majelis, kegiatan spiritual, pengajian, dan mulai kepanitiaannya itu semua bisa di-handle. Bisa bekerja sama antara mahasiswa dengan dosen, antara dosen dengan mahasiswa. Nah, kemudian mengembangkan ilmu agar bermanfaat. Ini juga bisa bersama-sama dengan mahasiswa, mungkin ilmu umum, nanti mengadakan kegiatan bersama dengan mahasiswa. Ini salah satu diingatkan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Baqarah 269, Allah memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi rezeki terbesar yaitu hikmah. Ya, rezeki terbesar Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, tentunya dengan berupaya, tidak berpangku tangan saja, berupaya membuat perencanaan, berupaya mengadakan kegiatan pengajian, sehingga kalau mereka tidak datang ke kampus, bagaimana mereka dapat ilmu? Kalau mereka tidak datang ke majelis ilmu, bagaimana mereka dapat pemahaman, dapat ilmu? Itulah, maka harus berupaya. Maka pendidikan harus juga menciptakan individu untuk terus bagaimana mereka nuansa semangat untuk menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu menjadi salah satu kepentingan pribadi, kebutuhan pribadi, tetapi juga sehingga nanti akhirnya tujuan utama yang memberikan manfaat kepada umat seluas-luasnya. Maka dengan tentunya kita harus sekali lagi membuat program kerja yang harus menciptakan peluang untuk semangat untuk individu untuk terus semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu dan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat luas. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi bagian kurikulum harus seimbang antara pendidikan agama dan pendidikan umum dan pendidikan agama, pendidikan yang berbasiskan intelektual dan berbasiskan spiritual. Untuk apa? Untuk menciptakan generasi yang unggul. Pendidikan harus mencakup dua tadi, yaitu untuk ukhrawi dan duniawi. Pendidikan tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan teknis, profesional saja, tetapi juga pembentukan karakter moral yang berbasis pada nilai-nilai agama Islam. Sebagaimana surat Ali Imran ayat 110, kamu adalah umat terbaik. Kita semua ini umat terbaik ya, yang dilahirkan untuk manusia, maka menyuruh kepada ma'ruf, mencegah diri dari mungkar, dan beriman kepada Allah. Maka kita harus mampu memberikan contoh program kerja pendidikan yang harus mencakup kurikulum, tidak hanya mengajarkan ya umum aja, tapi betul-betul Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dan bagaimana mengajarkan kepada anak-anak untuk suka memberi. Nah, itu ya. Suka memberi, suka berbagi. Contohnya ini bagaimana kemandirian, pendidikan untuk kemandirian ekonomi dan sosial. Pendidikan berperan penting membentuk individu mampu mandiri secara ekonomi, sosial, dalam menuntut ilmu. Jadi tidak hanya menuntut ilmu tidak hanya untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Inilah tujuan terbesar kita, yaitu manusia terbaik, yaitu khairunas anfa'uhum linnas. Program pendidikan yang mengutamakan keterampilan praktis saja, tetap seperti wirausaha, manajemen, dan teknologi dapat membantu umat manusia menjadi lebih mandiri dan berdaya saing dengan keterampilan praktis, dan mereka diberikan keterampilan jiwa entrepreneur sehingga mereka mampu mandiri, dan tujuan utamanya mereka setelah itu mereka mampu
untuk berbagi. Sebagaimana Rasulullah SAW juga berpesan, sesungguhnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yaitu yang lebih terbaik yaitu memberi. Ya, jadi dengan pendidikan, dengan program kerja tentunya nanti kita bagaimana membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, ini tujuan utama kita. Maka dengan kunci untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera yaitu dengan pendidikan. Dengan program yang tepat, itu merupakan kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan pendidikan yang merata. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama berkembang dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Salah satunya yaitu ya kita mau ada program, makanya kita ada program beasiswa CSR bagi yang tidak mampu. Kita berikan seluas-luasnya masyarakat yang tidak mampu, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga berpesan, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Maka di saat kita memberikan, kita harus, lembaga kita harus bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat lain. Kita bagi siapapun yang mau belajar, kita fasilitasi, ya. Kita silakan siapa yang, ya, dimanapun kita fasilitasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dimanapun, dengan metode bagaimana kita tentunya dengan standar yang telah kita rancang, kita tetapkan. Maka dan tentunya nanti juga membangun pendidikan juga untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing tinggi, yaitu dengan kewirausahaan, berdaya saing tinggi yaitu memiliki jiwa entrepreneur, memiliki keunggulan-keunggulan, ditambah nanti ada pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan berdaya saing tadi memang kita lembaganya juga memiliki daya saing, yaitu memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yaitu ya kita karena memiliki dasar prinsip-prinsip yaitu kejujuran, tanggung jawab, ya, yang dapat diandalkan, dan karakter-karakter lulusannya yaitu berdaya saing, yaitu memiliki karakter yang tangguh, unggul, pantang menyerah, dan selalu belajar mau belajar. Dan terus diupayakan setiap lulusan kita, terutama dari dalam diri kita, ada kemauan untuk terus mau belajar membangun keterampilan teknologi kepada siswa mahasiswa, yaitu dengan mempersiapkan mereka siap menghadapi tantangan ke depan, mengintegrasikan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu teknologi. Jadi yaitu harus kita imbangkan, harus dinamis, harus agility, harus lincah, harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jangan sampai nanti ketinggalan mengajarkan, tetap kita ikuti perkembangan zaman yang ada, namun tetap juga etika digital sesuai dengan ajaran agama, dan seterusnya. Kemudian juga sekali lagi yaitu penguatan akhlak dan karakter. Maka ini menjadi sesuatu yang menjadi fokus pengembangan akademik ke depan, program kita ke depan, yaitu bagaimana anak di setiap pembelajaran, setiap materi, setiap harus ada kejujuran, kesabaran, dan sikap saling menghormati. Yaitu dengan caranya bagaimana? Ya dengan kita mengadakan program ekstrakurikuler, berfokus pada pengembangan akhlak seperti kajian atau apa kegiatan-kegiatan yang lain, yang di dalamnya ada tentunya di dalamnya ada kesabaran, ada pelaporan, dan seterusnya. Ada dari kajian-kajian itu, dari kegiatan-kegiatan sosial itu, dari lomba-lomba entrepreneur itu, atau bazar-bazar entrepreneur, ada pengajian atau kajian-kajian atau pelatihan kepemimpinan, semuanya nanti pasti bisa kita mengajarkan kepada mereka tentang kejujuran dan kesabaran dan saling menghormati serta berakhlak yang mulia. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah, dan kuncinya mari kita harus merancang, ya. Kalau rancang program kerja ini dari awal sudah baik, insya Allah 60% program kita sudah baik. Nanti tinggal berikutnya kita kita sempurnakan sampai. Tapi yang terpenting bukan program kerja yang muluk-muluk, tapi yang terpenting bagaimana kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah, dan semua kesalahan dari murid saya pribadi. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, orang tua kita, saudara kita, semuanya
bisnis-bisnis kita, khususnya Polindustri Pemuda Seloga, murid-murid kita semuanya, orang-orang yang pernah kita temui, dan semuanya kita doakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum aswajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masamati ma ashabul masamah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سورة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأهواب وأبرق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يمسكون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تشيما إلا هلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وذيل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وهميم وذيل من يهموم لا برد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحديث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلا ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بما وقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم